Kan terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memotivasi kami untuk menjadi guru yang baik, untuk guru yang maju, untuk memajukan pendidikan di bangsa dan tanah air ini. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Amanah, maju terus, Ibu masih muda, maju ke depan, maju terus. Banyak sing cerdas bisa terwujud. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas dukungannya sudah sudi hadir menyempatkan duduk di kantor ini untuk mendukung kegiatan sosialisasi tentang modul 1, yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Salam dan bahagia. Jadi kalau di Ki Hajar Dewantara itu salam itu adalah doa gitu. Jadi diharapkan dengan salam dan bahagia kita itu berharap keberkahan. Semoga yang kita lakukan ini mudah kita terima. Begitu. Selanjutnya bagaimana kita berinteraksi, membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat dan bertanya, serta berbagi pengalaman. Semua belajar dan diskusi secara aktif. Mohon dengan sangat untuk hadir sepenuhnya. Tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak dengan semua situasi dalam diri. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini sudah sangat familiar di kita ya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau ini pendiri Taman Siswa, kemudian mengajarkan sistem Among di Taman Siswa. Sudah seyogianya dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini kita berterima kasih dan penghargaan di hari lahirnya itu sebagai Hari Pendidikan Nasional, begitu. Baik, selanjutnya adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu, di sini dimerahi adalah kata-kata menuntun. Menuntun. Kalau kita punya anak kecil, pasti Bapak Ibu pernah ya menuntun ya Bapak Ibu. Pernah nuntun anak kita ya. Jadi yang ngomongin nuntun itu pasti kita berhati-hati dengan penuh kasih sayang. Kita sebagai pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi kodrat itu bisa saja kodrat yang sudah memang dari asalnya baik, kita tuntun supaya lebih baik, gitu. Dan kalau ada yang dari sononya sudah tidak keruan-keruan, itu kita tuntun supaya lebih baik, jangan seperti itu, gitu. Dan seterusnya, bagaimana cara kita menuntun? Nah, di sini ada 3 semboyan yang sudah biasa kita dengar ya Bapak Ibu ya. Ada Ingaso Sungtulodo dan Ingmatyo Mangun Karso, kemudian Tut Muri Handayani. Jelas sekali di sini ya. Ingaso Sungtulodo di depan itu memberi tauladan, memberikan contoh. Kemudian Ingmatyo Mangun Karso di tengah itu memberi arahan, niat, kemauan, begitu. Kemudian
Tuturi di belakang itu memberikan semangat atau dorongan. Dan ketiganya ini tidak bisa satu-satu, jadi itu satu kesatuan. Tiganya harus ada di kita ketika kita mengajar demi mewujudkan anak-anak itu yang selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dan berikutnya adalah kodrat anak, yaitu merdeka. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Artinya di sini harus mandiri, Bapak Ibu. Perlu ditekankan. Berikutnya, nah ini yang paling penting juga dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpihak pada anak. Ya, saya baca, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Dan satu lagi yang mungkin menggelitik ya, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Artinya semua pembelajaran itu harus berpusat pada anak. Dan satu lagi dengan cinta kasih, dengan kasih sayang, Bapak Ibu. Karena kalau kita menyampaikan dengan hati, katanya akan nyampe juga di hati, begitu. Jadi yang keempat, pendidikan KHD itu adalah bukan tabula rasa. Anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Jadi anak itu lahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing yang masih samar-samar. Dan tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis yang samar-samar itu agar dapat memperbaiki lakunya sehingga menjadi manusia seutuhnya. Nah, kemudian tadi masih berkaitan dengan menebalkan laku anak melalui kekuatan konteks diri anak. Anak-anak kita ini berada pada fase wiraga atau wirama. Nah, di sini 8 atau 16 tahun. Kalau anak-anak kita di rumah, mungkin Bapak Ibu yang masih kecil-kecil ya, saya baca di sini, masa kanak-kanak aktif bergerak sana kemari, mencoba ini dan itu, menanyakan semua hal tanpa rasa lelah di badannya. Dan satu-satunya yang buat dia lelah malah istirahat. Ternyata ternyata ada teorinya yang kayak ini. Jadi kalau saya di rumah, saya punya anak-anak kecil itu, oh enak tidur lah. Bagi dia tidur itu lelah, capek. Justru dia bergerak itulah memang kodratnya. Gitu. Dan di usia 8-16 itu wiraga dan wirama, masa intelektual dari awalnya hanya menggunakan raga, jadi awalnya bermain-main, dan dia sudah mulai menemukan irama dalam setiap gerak. Mereka mulai merasakan betapa irama bisa memberikan dorongan untuk melanjutkan dan menciptakan gerak-gerak berikutnya. Oke, berikutnya adalah budi pekerti. Watak karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Jadi yang disebut budi pekerti itu adalah perpaduan antara cipta, rasa, kuasa, pekerti menuju keseimbangan atau keselarasan hidup sebagai gamelan. Jadi ada bunyinya macam-macam, dikerjakan secara harmonis supaya menghasilkan suara yang merdu, yang bagus, yang enak didengar. Gitu. Itu sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Yang bisa kita lakukan hanyalah memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidupnya tanaman padi dan sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan. Merdeka Belajar ini awal dasarnya adalah pemikiran-pemikiran KHD. Gitu, Ki Hajar Dewantara. Merdeka Belajar adalah cita-cita pendidikan Indonesia dengan pembelajaran yang mengembangkan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan pelajar yang berkarakter. Oke, ini adalah keenam dimensi dari profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu harusnya yang pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan anak-anak kita ini ya sesuai dengan slogan Banyuasin juga. Banyuasin religius. Pendidikan itu adalah pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun. Dan masa kini diterapkan oleh pemerintah, pendidikan itu harus bergotong royong. Jadi menekankan kolaboratif bersama-sama kita Bapak Ibu,
Bukan hanya, oh iya memang sudah ada posnya masing-masing, tapi kita bekerja sama-sama, jangan, itu tugas dia, ya serahlah dia, bukan seperti itu. Tapi kita bersama-sama untuk mewujudkan Merdeka Belajar, untuk tujuan akhirnya adalah murid yang humanis, yaitu penuh kasih sayang, hati yang bersih dan jujur, dan satu lagi selamat dan bahagia. Student well-being. Kita ice breaking dulu. Bapak Ibu silahkan berdiri. Saya pengen kita tuh senang dan bahagia. Iya, dan bersemangat begitu. Mari Bapak Ibu, kita bersemangat dan senang begitu Bapak Ibu ya, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ayo kita ambil posisi itu sudah di luar tempat duduk supaya kita mudah bergerak. Kita senam dulu. Oke. 100% deep questioning. Ayo Bapak Ibu, kita senam dulu ya. 5, 4. Nikmati baik pokoknya. Ulet. Semanganan ibunya. Di peta bagus, ada pantatnya. Jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan mandiri dan penuh tanggung jawab. Jadi sebenarnya guru bisa mengontrol murid, kemudian ada yang kritik membuat anak itu merasa bersalah atau menguatkan karakter, kemudian ada yang disebut penguatan positif atau kita memberi hadiah kepada anak. Kemudian orang dewasa bisa memiliki hak untuk memaksa anak, itu adalah ilusi semua. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu yang tak mana? Tepat waktu, oke. Mematuhi peraturan. Apalagi? Tepat waktu, mematuhi peraturan. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan patuhan. Itu yang terjadi saat ini. Padahal yang kita inginkan itu adalah disiplin diri. Disiplin diri itu disiplin positif yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu yang kita inginkan itu karena imbalan. Dan yang ketiga, teori motivasi adalah untuk menghargai diri sendiri sebagai insan yang sesuai dengan harapan mereka. Ini yang kita harapkan nih Bapak Ibu. Motivasi internal
yang merupakan tujuan disiplin positif dari dalam diri. Bukan karena perintah atau karena kena hukuman kalau tidak melakukan, atau karena iming-iming karena sesuatu yang kita janjikan ketika. Selanjutnya setelah ada kesepakatan kelas, nanti ada yang disebut keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sifatnya lebih universal daripada kesepakatan kelas. Nah, supaya kita belajar lebih enak, itu kalian perlunya harusnya bagaimana di kelas itu? Bu, kami di kelas ini galak saling ngatoi. Nah, saling ngatoi, oh berarti tidak boleh saling kata, saling ngejek, kita tuh harus saling sayang gitu. Itu mereka sendiri sampaikan. Kita tuh harus bagaimana? Jadi setiap kelas itu mungkin berbeda-beda kesepakatan kelasnya. Pasti itu berbeda-beda. Jadi tergantung dari keinginan atau kebutuhan yang ada di kelas itu masing-masing. Nah, dari kesepakatan kelas yang ini, supaya belajar ya, dari kesepakatan kelas ini nanti kita buat lagi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai yang lebih universal daripada kesepakatan kelas yang kita sudah tuliskan di sini. Yang aku tuliskan di sini, yang saya sepakati di 71 itu adalah saling menyayangi, tidak boleh mengejek. Maka nilai yang muncul adalah nilai apa? Nilai kasih sayang. Kemudian munculkan lingkungan yang positif. Kalau semuanya itu barulah budaya positif bisa kita terapkan di sekolah, bisa ada di sekolah kita. Helm bila mengendarai kendaraan beroda 2, karena itu aturannya. Itu jawabannya seperti itu ya biasanya ya. Karena aturannya pakai cek itu. Tapi seharusnya bukan itu. Harusnya itu karena kita pakai helm itu karena apa Bapak Ibu? Untuk melindungi keselamatan. Nah, nilai keselamatan itulah yang disebut keyakinan. Jadi Bapak Ibu ada beberapa peraturan. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Coba nilai kebajikan yang dituju apa? Oke. Supaya rapi. Menjaga aset. Kenyamanan gitu ya. Apa ya? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau mengganggu orang lain berarti nilainya mungkin saling menghormati gitu ya. Saling menghormati, saling menghargai. Kemudian tak hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, itu mungkin apa? Belajar maksimal. Mengikuti pelajaran secara. Nah, iya. Ini nilai, nanti kita bisa lanjutkan ya, di sini sudah saya. Nah, ini ternyata mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah suatu nilai tanggung jawab di situ. Ada nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain itu adalah nilai keyakinan yang kita dapatkan adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Oh ternyata kalau kita tidak mengganggu orang lain itu kita itu menghormati diri kita, juga menghormati orang lain dan juga menghormati diri kita sendiri. Dilarang menggunakan narkoba itu berkaitan dengan nilai keyakinan kesehatan, bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain, kesabaran. Ini nilai-nilai kebajikan yang kita tuju. Selanjutnya hukuman atau konsekuensi. Oke, ini hangat dibicarakan saat ini. Ada hukuman, ada konsekuensi. Jadi bagi kita sudah punya kesepakatan nih. Kita sudah punya kesepakatan. Bagi yang melanggar kesepakatan tentu ada konsekuensinya gitu ya. Nah, sekarang sebenarnya hukuman atau konsekuensi begitu. Coba kalau tindakan guru memberikan seperti ini. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Itu menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Oke. Lari keliling lapangan bola basket 2 kali, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang keempat ini, yang setelah dicoret-coret. Oh, konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman kalau kita cek ya. Kita cek ternyata secara teorinya ya. Secara teorinya mencatat itu adalah hukuman. Jadi hukuman kalau mencatat itu Bapak Ibu. Nah, lari itu juga hukuman. Tapi lari yang ini kenapa konsekuensi? Kenapa lari yang bawa konsekuensi? Ini karena berkaitan dengan pelajarannya PJOK. Jadi Bapak Ibu kalau ngasih hukuman lari-lari itu kalau Bapak Ibu pelajaran PJOK itu konsekuensinya. Tapi kalau pelajaran lain tidak ada hubungannya. Maka itu hukum
yang namanya hukuman itu bisa menyakiti siswa. Itu yang perlu kita hindari, Bapak Ibu. Tidak boleh lagi, Bapak Ibu. Iya, ya, kalau yang itu jelas kalau mukul apa segala macam itu jelas tidak boleh lagi. Nah, oke. Nah, ini ya, ini adalah perbedaan konsekuensi dan hukuman. Jadi arahkan Bapak Ibu, kita tuh melakukan itu bukan menghukum, tapi kamu harus melakukan konsekuensi dari yang kamu lakukan, gitu. Bukan menghukum. Konsekuensinya apa? Mudah apa gitu. Oke, nah itu beda yang pertama itu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian hukuman. Kemudian membuat sakit secara fisik, kalau sana ya konsekuensi itu hanya merasakan dia tidak nyaman dan dalam jangka pendek. Oke, yang perlu di sini adalah ini perlu digarisbawahi adalah kalau hukuman itu anak-anak tuh cenderung untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Tapi kalau kita melakukan, karena kamu konsekuensinya harus begini loh, nak. Jadi anak-anak itu belajar untuk memenuhi atau mematuhi peraturan yang ada. Begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini semua kekaitannya dengan kebutuhan dasar anak. Seluruh tindakan manusia sebetulnya adalah upaya memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasarnya. Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai sebetulnya terjadi karena kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ini yang perlu sekali kita tahu Bapak Ibu, apa kebutuhan anak. Jadi di sini, oke. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yang di tengah-tengah adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, kemudian penguasaan atau power, kebebasan, freedom, kemudian kesenangan, atau dia butuh cinta atau kasih sayang. Jadi kita perlu mencari tahu apa sih kebutuhan dasar anak-anak kita itu ketika dia itu melakukan kesalahan. Jangan langsung menjudge, kamu harus begini, enggak, kau ini ya, enggak. Jadi kita cari tahu dulu kenapa dia melakukan hal itu. Karena setiap dia melakukan sesuatu itu pasti karena untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terpenuhi sebenarnya kalau dia melakukan kesalahan itu. Ya di bagian mana itu yang harus kita, tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik untuk mencari tahu. Oke, selanjutnya ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru terhadap anak muridnya. Oke, di sini ada penghukum, pembuat orang bersalah. Ini ya Bapak Ibu ya. Penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau atau manajer. Yang terbaik tentu saja sebagai guru kita harus bertindak sebagai manajer. Nih beda-bedanya, bedanya bisa kita lihat ya. Bisa Bapak Ibu baca sendiri. Jadi kalau guru sebagai penghukum jelas tidak bagus, tidak boleh tidak. Jadi yang sebenarnya kalau dalam pembelajaran atau pendidikan itu yang paling baik adalah manajer, atau yang paling itu ya minimal pemantau lah gitu, pemantau. Bedanya apa? Kalau pemantau itu yang di bawah itu dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau misalnya kita tidak lagi ada di situ, berarti tidak bisa lagi berdiri sendiri mandiri, tidak bisa. Jadi perlunya kita sebagai manajer di situ. Dan selanjutnya, nah di sini, lanjut ya. Oke, nada suara ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu sudah bisa membaca kita tuh posisinya sebagai apa? Sebagai manajer kah, sebagai teman kah, sebagai pemantau kah, atau sebagai penghukum. Contohnya, misalnya seperti ini. Sebenarnya tidak tahu apa. Kira-kira kalau saya berbicara seperti itu, saya sebagai apa Pak? Sebagai? Kira-kira apa Pak? Sebagai penghukum. Penghukum. Kau nih ya, jadi nah. Gini. Nah itu menghukum itu. Membuat orang berasa bersalah ini begini misalnya. Oh iya, kan sudah ibu omongin. Itu membuat orang merasa bersalah. Dari intonasi kata kita, dari cara bicara kita sudah jelas di mana letak kita.
Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat orang bersalah kah? Nah, untuk sebagai teman, oi, ayo, itu sebagai kawan itu, sebagai kawan. Jangan kayak itu lagi. Nah, itu sebagai kawan atau teman. Yang paling baik menurut teorinya itu sebagai pemantau atau manajer. Jadi katanya itu harus dakar ya Bapak Ibu, tidak melulu, tidak menghardik gitu, dakar gitu. Jadi sekarang maunya apa? Kamu melakukan itu karena apa? Seperti itu Bapak Ibu. Oke, berikutnya adalah melakukan restitusi. Jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan, kita melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang disebut restitusi. Segitiga restitusi ya. Nah, ciri-ciri restitusi ini, ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian berupa tawaran atau paksa, bukan paksaan, tawaran ya. Berupa tawaran. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi perlunya apa? Nah itu sebenarnya. Itu kemudian dan fokus pada solusi. Fokus pada solusi itu intinya. Fokus pada solusi sehingga dia bisa anak-anak itu kembali ke kelompoknya, ke kelasnya itu dengan karakter yang lebih kuat daripada kita dari setelah berhadapan dengan kita tadi, setelah kita selesaikan, gitu ya. Ini segitiga restitusi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Gimana caranya? Nah, jadi kita nggak boleh langsung nunjuk-nunjuk. Nah, setiap kita itu pasti ada salahnya. Kita tuh manusia tampaknya salah. Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi tidak serta-merta, tidak. Tapi kita menstabilkan identitas dulu. Dan kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Apa yang dilakukan saat validasi ini adalah, oke, kamu punya alasan, apa alasannya, begitu. Kemudian, bisa nggak kamu melakukan hal lain yang lebih efektif, gitu nah, untuk memenuhi kebutuhan yang kamu, kebutuhan kamu, gitu. Nih. Kemudian berikutnya adalah segitiga yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi tadi kita di kelas tadi sepakatnya apa? Kita kan, nah ini hanya kata-kata saja yang bisa kita lakukan apabila kita sedang melakukan segitiga restitusi ketika anak melakukan kesalahan. Masuk anak-anak. Oke. Kalau kita tidak ada kesempatan untuk melakukan restitusi, ini bisa dilakukan Bapak Ibu intervensi 30 detik. Intervensi 30 detik ini. Jadi kita langsung aja. Kamu pengen jadi lebih baik begitu. Jadi ada pertanyaan teman-teman? Ya silakan Pak, kalau bisa jangan muncul susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bakri Balik Kota Merah. Saya ingin sedikit minta pendapat dengan Ibu narasumber. Tadi disampaikan bahwa adanya merdeka, diberikan kesempatan kepada anak merdeka. Namun saya melihat dari sisi misalnya kita contoh kepada dunia politik dan sosial, pada zaman Orde Baru itu tidak merdeka. Tapi ternyata orang menilai memperbandingkan antara masa Orde Baru dan reformasi, katanya yang sekarang bebas merdeka kebablasan. Saya juga contoh dengan anak. Ketika pendidikan zaman dulu yang mungkin tidak menggunakan kata-kata merdeka anak, dikekang dengan aturan-aturan guru, ternyata hasilnya lebih bagus ketimbang zaman sekarang. Walaupun toh mungkin hasilnya belum kita lihat, tapi ternyata sekarang hasilnya anak dengan kata-kata merdeka, diberikan kebebasan anak-anak, justru itu tadi liar sepertinya menurut saya. Jadi bagaimana pendapat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Bakri. Saya juga bingung menjawabnya. Bapak Ibu ada yang bisa bantu saya? Ini apa sih kata-kata Ali bin Abi Thalib ya? Mungkin Bapak juga sudah pernah baca. Jadi ajarilah anak itu sesuai dengan zamannya. Tadi juga ada yang disebut kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti kita sesuaikan dengan kondisi alam kita, dengan alam sekitar, dengan daerah Banyuasin. Kemudian juga bahwa yang namanya ilmu itu terus berkembang Bapak Ibu. Kita tidak bisa begini
saja mengajar gini aja dengan metode itu saja. Harusnya kita bertanya-tanya kenapa anak kita nggak paham, kenapa anak kita itu tidak mengerti, kemudian tidak nurut. Mungkin cara kita menyampaikan kurang menarik, mungkin sudah bosan yang kayak gitu, perlu inovasi yang lain. Biasanya anak itu karakternya, ya, kodratnya sudah terbentuk terlebih dahulu di lingkungan rumah. Nah, kita ini sudah dikalahkan oleh teknologi itu. Diskusi kita pada siang hari ini dari pagi tadi, saya ucapkan terima kasih sangat. Mungkin kata-kata penutup dari saya, Bapak Ibu, walaupun kita sudah tergantikan oleh, kita pun tidak tergantikan oleh teknologi. Yakinlah bahwa guru itu tidak bisa digantikan dengan teknologi. Mungkin saja anak-anak bisa mencari jawaban apapun dari pertanyaan apapun dari Google. Tapi yakin saja kita itu tidak tergantikan. Dengan apa? Dengan memberikan tadi yang disebut di Hajar Dewantara adalah tuntunan. Tuntunan itu yang tidak ada di Google. Bapak Ibu sekalian, sudah banyak tadi Bu Amanah menyampaikan Tentang paparannya tadi, mudah-mudahan semuanya itu ada hikmahnya, ada manfaatnya bagi kita semua untuk melanjutkan SMP 4 ini menjadi SMP sekolah penggerak yang akan menjadi contoh untuk sekolah-sekolah yang lainnya. Sukses Bu Amanah, sukses terus, maju terus, jangan mundur-mundur. Oh, nyusul lagi ada beberapa guru lain. Baik, sekian acara kita pada pagi hari ini, siang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Akhir kata kita tutup acara kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.